Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali bisa jumpa dalam program RYM, Renewing Your Mind, di mana melalui program ini kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan membawa perubahan hidup kita, sehingga semakin hari kita boleh semakin berkenan di hadapan Bapa. Sebab itu saudara, kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Elohim Yahweh, Allah yang kami permuliakan di dalam nama Yesus. Bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh kembali ada bersama untuk belajar firman-Mu. Bapa, kami sungguh rindu supaya Engkau berkenan berbicara kepada kami. Sampaikan apa yang merupakan isi hati-Mu melalui anak-Mu ini, sehingga apa yang kami dengar bukan suara manusia, tetapi suara-Mu sendiri. Berkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan berikan kami kesanggupan untuk menghidupi. Urapilah kami semua ya Bapa, dan kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita mendengarkan satu pujian. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan, ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu, beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan, ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu, beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Karena Engkaulah Allahku,
Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Baik, Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa ada dalam kebersamaan untuk belajar firman Tuhan. Saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang sangat diberkati dan dikasihi Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memeriksa satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saya ulang. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, apa yang dituliskan dalam kitab Yeremia ini ditujukan kepada bangsa Israel yang ketika itu ada dalam pembuangan di Babel. Saudara, ini menunjukkan bahwa walaupun Israel sebagai umat pilihan Allah sedang berada dalam pembuangan, Allah tetap peduli terhadap mereka. Allah sebenarnya tidak meninggalkan mereka. Ayat ini jelas memberitahukan saudara, bahkan Allah Elohim Yahweh membuka dirinya untuk ditemui oleh bangsa Israel. Maka dikatakan, kamu akan menemukan aku. Itu artinya Allah membuka dirinya untuk bisa ditemui, berkenan untuk ditemui. Tetapi ayat ini juga mengisyaratkan bahwa untuk menemui, untuk menemukan Allah Elohim Yahweh, itu harus ada perjuangan, saudara. Karena dikatakan, apabila kamu mencari aku, bahkan tidak hanya sekedar mencari, tetapi harus serius, harus dengan sungguh-sungguh, barulah bisa menemukan Allah. Maka di kalimat yang terakhir dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tidak hanya mencari, tidak hanya menanyakan, tetapi harus disertai dengan kesungguhan hati, saudara. Saya percaya ayat ini juga berlaku bagi kita, saudara dan saya. Barangkali saat ini keadaan saudara juga dalam keadaan yang tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara, entah itu karena persoalan kehidupan,
yang berupa bisa sakit penyakit, tekanan ekonomi, atau juga barangkali rumah tangga saudara. Ya, saudara perlu tahu bahwa sejatinya kalau Tuhan itu tidak meninggalkan kita saudara, bahkan Dia juga berkenan kita temui. Kita bisa menemukan Dia, kita bisa mengalami dan menjumpai Dia. Tetapi memang harus ada upaya keseriusan saudara untuk benar-benar mencari dengan segenap hati. Dikatakan di ayat tadi seperti itu. Jadi memang kita harus serius saudara kalau kita mau menemukan Tuhan. Ya, walaupun ayat tadi mengatakan Tuhan sudah memberi diri untuk ditemui, tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, nah tentu kita juga tidak akan berjumpa dengan Dia saudara. Dan yang perlu kita tahu, menemukan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting, bahkan satu keharusan, bahkan boleh saya katakan sesuatu yang urgent, yang sangat mendesak harus segera dilakukan. Ya, karena kita tidak tahu kapan waktu kita itu akan berhenti, dan ketika waktu kita itu habis dan kita belum memiliki Tuhan, belum menemukan Dia, kita celaka saudara. Kita pasti binasa. Dan yang lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa ya, diakui atau tidak, yang namanya Tuhan itu yang paling berharga dalam setiap hidup orang percaya. Harusnya seperti itu, saudara. Jadi, apabila kita sebagai orang percaya bisa menemukan, bisa menjumpai Tuhan, itu sejatinya merupakan kebahagiaan yang sejati. Orang yang menemukan Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, ya, pasti akan mengalami kebahagiaan. Dan itu ditandai dengan adanya damai sejahtera di hati. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Walaupun apa yang terjadi, apa yang kita alami, sesuatu yang tidak kita harapkan. Bahkan barangkali persoalan kita juga belum atau bahkan tidak selesai. Tetapi kita akan tetap merasa tentram dan damai di hati kita, saudara. Karena kita menemukan Tuhan, kita memiliki Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, oleh sebab itu, mari saudara, kita harus memiliki perjuangan yang memadai, perjuangan yang patut untuk bisa menemukan Tuhan. Karena jelas, saya bisa ulang saudara, bahwa Tuhan sendiri sudah berkenan untuk ditemui. Nah, pertanyaan yang bisa muncul saudara adalah bagaimana caranya agar kita bisa menemukan Tuhan. Paling tidak, saya dapatkan ada dua hal yang harus kita kerjakan saudara. Yang pertama, bahwa kita harus benar-benar memahami firman Tuhan itu dengan benar. Ya, saudara, saya ulang, yang pertama, kita harus memahami firman Tuhan itu dengan benar. Karena firman Tuhan sejatinya adalah Allah sendiri. Itu artinya ketika kita memahami dengan benar, ya, itu berarti kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan kemauannya, saudara. Nah, dengan demikian, kita bisa mencari Dia dan kita bisa menemukan Dia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas dikatakan
Firman adalah Allah itu sendiri, saudara. Jadi ketika kita menggumuli firman sampai kita bisa benar-benar mengerti akan firman itu sama artinya kita sudah menemukan Tuhan. Tetapi yang jadi persoalan adalah tidak mudah bagi kita untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Apalagi harus jujur diakui, saudara, sekarang ini firman Tuhan banyak yang didegradasi, diturunkan nilainya, disesuaikan dengan semangat zaman. Ada guru-guru atau pengajar-pengajar palsu yang tidak berbeda dengan para motivator, saudara. Itu menjadikan orang percaya kalau tidak hati-hati akan kesasar, saudara. Sepertinya sudah mengetahui firman, tetapi sebenarnya belum. Karena yang dipahami adalah salah, tidak benar, saudara. Nah, bagaimana agar kita bisa memahami firman dengan benar? Nah, tentu dengan pimpinan Roh Kudus, saudara. Ya, kita harus bisa mendapatkan ilham roh. Kita harus bersedia untuk dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendirilah yang disediakan, yang diberikan Allah bagi kita untuk menuntun kepada seluruh kebenaran, saudara. Tetapi harus diingat, untuk bisa mendapatkan tuntunan Roh Kudus itu pun bukan sesuatu yang gampang. Namanya juga Roh Kudus. Itu berarti kudus, saudara. Maka kalau kita mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita bisa memahami firman dengan benar, agar firman itu benar-benar termeterai dan menjadi karakter di dalam hidup kita, maka kita harus hidup yang sebersih-bersihnya, saudara. Sekudus-kudusnya, sesuci-sucinya. Itu harus kita upayakan, saudara. Dan jangan saudara berpikir kalau yang namanya hidup kudus, hidup suci, itu tidak melanggar hukum atau moral umum. Kalau sudah tidak mencuri, membunuh, berzina, dan mendapat predikat baik dari masyarakat, ya, lalu itu sudah dipandang memiliki kesucian hidup sesuai dengan standar Allah. Oh, belum, saudara. Karena yang namanya kesucian itu adalah ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu tidak menyangkut hal-hal yang tampak mata saja, tetapi keadaan batiniah kita, saudara. Sehingga yang namanya hidup suci atau hidup kudus itu hidup yang dikhususkan untuk Allah. Segala perasaan, pikiran, tindakan, perbuatan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Barangkali saudara bertanya, itu yang seperti apa ya, Pak? Nah, tandanya sangat gampang sebenarnya. Selama kita masih duniawi, maka itu berarti kita belum kudus, saudara. Dan orang-orang yang masih duniawi pasti tidak bisa dituntun oleh Roh Kudus. Dan akibatnya tidak bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Dengan kata lain, kalau kita mau berusaha untuk hidup kudus, maka kita tidak lagi boleh untuk duniawi. Dengan kata lain, segala hal-hal yang duniawi harus kita tanggalkan, saudara. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Makanya kalau kita lihat, banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah sejak lahir, tetapi belum menjadi pelaku firman. Tidak sedikit yang juga tidak memahami firman. Kalaupun mereka memahami juga tidak benar. Kenapa? Karena masih duniawi, dagingnya masih kuat, saudara.
Orang-orang yang seperti ini tidak bisa menjadi murid Yesus, tidak bisa dididik, saudara. Itulah sebabnya dalam Lukas 14 ayat 33, Tuhan berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak bisa jadi muridku, kata Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama, agar kita bisa memahami firman dengan benar. Yang kedua, ya, apa yang harus kita kerjakan agar kita bisa menemukan Tuhan, sumber kebahagiaan itu, saudara. Yang kedua, kita harus membangun relasi dengan Tuhan itu secara patut, saudara. Selain kita memiliki pemahaman firman yang benar, ya, kita harus membangun relasi dengan Allah secara patut. Bapak, Ibu, Saudara, Allah itu nyata, Allah itu real. Meskipun tidak kelihatan, tidak tampak secara fisik, tetapi Allah itu benar-benar ada, saudara. Kita bisa bersentuhan dengan Dia, kita bisa bercakap-cakap dengan Dia. Ya, kita bisa mengalaminya, saudara. Caranya bagaimana agar kita bisa mengalami atau membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan? Ya, sebut saja melalui pujian, saudara. Ketika kita menyanyikan pujian atau lagu-lagu rohani, Alkitab berkata Allah itu bertahta di atas pujian, artinya Dia hadir. Kalau Dia hadir, kita bisa temui melalui media atau sarana pujian. Nah, yang jadi persoalan seringkali kita memuji Tuhan, menyanyi asal menyanyi, tanpa penghayatan akan syair atau kalimat di dalam pujian itu. Sehingga alih-alih bisa mengalami Tuhan, ya, menikmati lagunya saja barangkali tidak. Dan kita bisa lihat banyak orang Kristen yang kalau diajak nyanyi di gereja, ya, meskipun itu lagunya sudah berulang kali dinyanyikan, ya, juga nggak hafal syairnya. Nah, orang-orang yang seperti ini bagaimana bisa mengalami, bisa menemukan Tuhan, saudara? Belum lagi kita juga perhatikan banyak di antara mereka yang tidak menyanyi, saudara. Judulnya ke gereja untuk ibadah, namanya ibadah, salah satunya dengan memuji Tuhan, tetapi tidak memuji. Ya, memang pujian kita sesungguhnya adalah peragaan hidup kita. Tetapi seperti saya katakan tadi, pujian atau nyanyian itu bisa menjadikan sarana bagi kita untuk bertemu Tuhan ketika kita benar-benar menghayatinya. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Nah, kalau kita pujikan pujian itu misalnya, kita harus benar-benar menghayati bahwa dari dalam diri kita, pribadi kita itu benar-benar butuh Tuhan. Nah, itu akan tampak, saudara. Orang yang mendengar akan bisa melihat bahwa apa yang dipujikan itu benar-benar keluar dari hati atau tidak, saudara. Itu loh, saudara, yang perlu disadari, ya. Jadi, mari saudara, kalau kita memuji Tuhan, benar-benar kita hayati betul, ya. Lalu bagaimana cara kita berelasi atau membangun relasi dengan Tuhan? Cara yang kedua bisa melalui penyembahan, pengagungan saat kita mengagungkan Tuhan. Lah, banyak orang juga tidak menyadari bahwa ini merupakan sarana untuk menemukan Tuhan, saudara. Ya, sehingga ketika barangkali di gereja, ya, WL mengajak untuk kita menyembah,
kita diam saja, bahkan tidak tahu harus berkata apa, saudara. Nah, ini juga penting. Kita harus tahu bahwa ketika kita menyembah, mengagungkan Dia, kita harus benar-benar menyadari ya keberadaan atau pribadi daripada Allah itu sendiri, Sang Elohim Yahweh, yang akan kita agungkan, yang akan kita sembah. Kita harus tahu kenapa kita menyembah Dia. Kalau kita berkata, Engkau dahsyat Tuhan. Nah, dahsyatnya itu apa? Kita harus hayati, saudara. Dan itu kita ungkapkan. Kalau kita katakan, Engkau Allah yang perkasa. Lah, perkasa dalam hal apa? Dan sebisa mungkin saya anjurkan kalau saudara menyembah, apa yang keluar dari mulut saudara benar-benar pengagungan yang berasal dari saudara, dari hati saudara, kekaguman saudara atas sang pribadi Allah kita, saudara. Jangan asal ngomong atau ngomong yang tidak ada artinya. Saudara sendiri juga tidak tahu begitu, saudara. Ya. Perhatikan itu. Dan itu bisa dilatih kok. Kalau saudara betul-betul menghayati kemahadahsyatan, keagungan, keilahian daripada Allah, saudara. Ya. Allah itu besar. Allah itu dahsyat, ya, menggetarkan jiwa, saudara. Saudara pernah nggak sih membayangkan kalau satu hari saudara berada di hadapan Tuhan, melihat betapa agungnya Dia? Apa yang saudara akan kerjakan? Apa yang akan keluar dari mulut saudara? Itu yang harus saudara ungkapkan di dalam penyembahan atau pengagungan saudara. Ya, sehingga benar-benar itu luapan dari hati saudara. Ya, itulah yang akan menarik hadirat Allah, saudara. Dan itu kita tidak bisa tiru-tiru. Oh, kalau yang berdiri atau duduk di dekat kita berkata atau menyembah dengan kalimat-kalimat seperti itu, lalu kita juga mengucapkan kalimat atau kata-kata yang sama. Enggak, saudara. Karena itu pribadi dari diri kita sendiri, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari saudara kita sadari ketika kita diberi kesempatan untuk menyembah, mengagungkan Dia, lakukan dengan benar. Saudara bisa mulai melatihnya di rumah saudara. Ya, mungkin di pagi hari atau di malam hari sebelum tidur. Hayati ya kemahakuasaannya, hayati kedahsyatannya. Saya percaya saudara akan kagum, dan kekaguman saudara itu akan termanifestasi, ya, akan keluar melalui mulut saudara. Percayalah saudara. Dan yang ketiga, ini juga penting, selain pujian, penyembahan, doa, saudara. Doa juga sarana kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Ini harus dimengerti benar, karena banyak orang bisa berdoa tetapi tidak dengan benar. Doanya monolog, saudara, satu arah. Padahal yang namanya doa, yang namanya membangun relasi itu harus dialogis, dialog dua arah. Jadi jangan cuma nyerocos, saudara, nyerocos ngomong terus. Tuhan tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Oh, itu tidak tepat, saudara. Doanya hafalan, wah itu nggak benar, saudara. Ya, doanya cuman meminta terus, menuntut. Kelihatannya bisa doa sampai 10 menit, seperempat jam, setengah jam. Karena permintaannya banyak, yang didoakan banyak. Ada bangsa negara, ada komunitas gereja, penginjilan, ya, mungkin mendoakan para aktivis, ya, mendoakan orang sakit, ya, dan lain sebagainya.
sehingga doanya bisa panjang. Tetapi intinya sama, dalam kesemuanya itu minta melulu. Ya kalau masih Kristen baru, Tuhan bisa memaklumi saudara. Tetapi kita harus bertumbuh. Kalau kita mau membangun relasi dengan Allah, ya kita harus bisa betul-betul ya menikmati Allah. Demikian pula Allah bisa menikmati diri kita. Kalau boleh saya pakai satu istilah, kita itu ketika kita berdoa bisa kita ibaratkan kita itu ngopi, ngeteh atau wedangan dengan Tuhan, saudara. Jadi santai. Kadang ada saat-saat kita tidak berbicara sama sekali, tapi menikmati dia dan dia menikmati kita. Ya, kadang-kadang kita mempersoalkan hubungan kita, apakah kita sudah berkenan kepada dia. Tuhan pasti jawab, ya. Kita bertanya, rencana Allah apa ya untuk saya besok? Nah, relasi, saudara. Apa yang saya harus kerjakan terkait case atau persoalan yang sedang saya hadapi? Tanya sama Tuhan, ndak minta, saudara. Tanya. Nah, itu namanya membangun relasi, saudara. Dan itu harus terus ditingkatkan sampai kita memiliki satu kepekaan sesuai yang dikehendaki Allah. Kalau kita memiliki kepekaan, ya, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan. Dan sebetulnya kalau saya bicara membangun relasi atau membangun hubungan melalui pujian, melalui penyembahan, dan melalui doa, itu sejatinya cuman sarana untuk latihan. Yang mana sasaran atau tujuan akhirnya adalah dalam keseharian kita. Mulai dari kita buka mata sampai kita tutup mata di hari itu, kita terus berelasi dengan Tuhan. Senantiasa ada kontak batiniah, saudara. Sefrekuensi, selalu online dengan Tuhan. Begitu. Nah, kalau kita sudah sampai ke taraf itu, saya percaya, saudara, kita benar-benar merupakan anak-anak kesukaan Dia. Dan saya percaya itu jelas kita sudah menemukan Dia, dan pasti ya Dia akan menjadi kebahagiaan kita satu-satunya. Kita nggak mungkin akan bisa dibahagiakan oleh hal-hal lain, apapun dan siapapun. Karena bagi kita yang namanya kita menemukan Allah, kita menemukan Yesus, itu sudah cukup, lebih dari segalanya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sama-sama, kalau Tuhan sudah membuka diri, berkenan untuk ditemui, mari kita temui Dia. Meskipun kita harus berjuang, ya, dan berjuang dengan sungguh-sungguh, ya, dengan belajar firman, dengan membangun relasi, kita lakukanlah. Meskipun itu berat, tapi percayalah, ketika kita mau, maka Roh Kudus yang akan memberikan kesanggupan. Kiranya kebenaran ini menginspirasi kita dan membawa perubahan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh belajar firman-Mu yang murni bersama-sama. Sekarang kami jadi tahu bagaimana kami bisa menemukan Engkau. Tidak ada jalan lain kecuali kami harus menggumuli firman dan juga membangun relasi secara patut dengan Engkau. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh benar-benar menghidupi firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Sebentar program ini berakhir. Kiranya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Dan kami juga terima berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu.
Berkat-berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih serta kemurahan dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan bersama-sama dengan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam RWM dan sampai jumpa.